Oke, mari kita mulai saat hari ini untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Untuk selanjutnya kita akan mulai sedikit mengulas pertemuan sebelumnya. Saya kemarin menjelaskan perulangan. Perulangan itu looping. Itu perulangan itu ada dua tipe, for dan while seperti itu. Kalau for itu sudah apa namanya? Kalau ada for dan while. Kalau while dan for. Kalau while itu eh, perulangannya berapa kali kita sendiri yang harus menentukan kondisinya. Kondisinya selama dia true dia akan berulang-ulang terus. Kalau for kita sudah tetapkan berapa kali dia akan perulangan. Bedanya di situ. For while itu ibarat dinamis, for itu statis. Jumlah perulangannya kita sudah tentukan. Oke, kita sekarang masih akan membahas tentang for dan while. Kita masih akan tetap membahas for dan while. Oke, kita tetap membahas looping lanjutan. Jadi ini sedikit break, refreshing kemarin. Coba kita bikin perulangan ya. Kita coba bikin perulangan for. Ayo mari kita. Ini refresh sebentar biar kalian ingat. Buka Python kita masing-masing. Python. IDE Python. Sorry, bukan Python. Eh, kita buka Visual Studio Code kita. Visual Studio Code. Klik kanan, Run as Administrator. Ada muncul notifikasi, yes saja. Tunggu sampai muncul. Oke, kalian pasti akan dibuka ke folder kalian yang biasa kita kerjakan. Ini dari awal kuliah ya. Kita bikin file baru, apa ya namanya ya? Apa namanya? Sorry, ini kita mau perulangan dengan ada um, ini hal yang baru, sorry. Jadi kemarin kita kan pakai for perulangan ya. Kita mau bikin ada istilah namanya break. Break itu ya sesuai namanya break. Break ya selesai, berhenti. Ini sebagai kata kunci untuk menghentikan perulangan pada kondisi tertentu. Maksudnya gimana sih? Yuk, saya bikin ilustrasi ya. Ini kita bikin contoh break. Kalian harus ingat lagi cara bikin file di sini. Ini file, contoh, underscore, garis bawah, break. .py. Oke. Nah, pertama saya mau refresh nih perulangan kalian kemarin. Kita sekarang mau coba bikin perulangan 1 sampai 5 pakai for. Gimana caranya? Kan ada while, ada for ya. Kita pakai for itu seperti ini. Ini saya misalkan mau bikin cetak doang ke layar. Saya mau menampilkan ke layar. Kalian ketikkan print, buka kurung, otomatis akan tutup kurung. Petik 1, nanti penutupnya dia akan ditulis. Nah, ini cuman hiasan aja. Bikin looping, perulangan. Gitu. Nah, ini cuma hiasan aja di atas. Oke, jika sudah, kalian kalau masih ingat kemarin, saya ceritanya mau menampilkan 1 sampai dengan 5. Caranya gimana? 1, 2, 3, 4, 5 di layar, itu kayak mana? Kalian tinggal ketikkan aja for, terus kalian bikin suatu variabel, variabelnya namanya bebas. Misalkan saya bikin variabelnya x, for x, kata kunci kedua adalah in range. Untuk x di dalam range 1, 2, 3, 4, 5, saya bikin aja 1, 2, 3, 4, 5, 1,5 seperti ini. Maka untuk ini dan ini, untuk x dalam range sekian, 1,5, 1 sampai dengan 5, maka lakukan hal berikut. Kita mau menampilkan X di layar. Jadi, X ini nanti akan diisi 1, 2, 3, 4, 5, satu persatu. Nah, nggak percaya? Mari kita coba jalankan ya. Kita coba run Python di terminal atau langsung juga boleh. Yang terjadi, nah, kalian perhatikan hasilnya
Benar, sesuai. 1, 2, 3, 4. Sorry, nggak sampai 5. In apa namanya? Cuma sampai 4 doang. In range. In range itu berarti nggak sampai 5. Kalau misalnya saya bikin 6, baru. Ini ada beda dikit ya. Saya maaf kurang tanda ketik. Ini coba saya ulang lagi. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 terakhirnya itu nggak ikut seperti itu. Oke, kita bikin contohnya 1 sampai dengan 5 seperti ini ya. Terus 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan saya mau ngeprintnya 1, 2, 3. Atau biar lebih canggihnya gini ya. Sorry, saya mau ngeprintnya 1, 2, habis itu udah selesai. Gimana caranya? Kita apa namanya ngeprint 1 sampai, jadi ceritanya gini, ini kan dia kan otomatis ngeprint sebanyak 5 kali. Dia nanti akan print 1, print 2, print 3, print 4, print 5. Misalkan saya pengen kasih perintah ke program ini, ketika kamu menemukan angka 2, stop perulangan. For-nya ini kamu batalkan. For-nya ini kamu selesaikan. Oke, itu gimana caranya? Kalian kasih break. Nah, kasih kata kunci break, tapi kalian pakai kondisi. Jika X-nya sama dengan 2, sama dengan itu kondisi sama dengan 2 itu sama dengannya 2 kali. 2 misalkan, maka itu 2 sini bikin break. Oke. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Oke, berarti sorry, kalau sama dengan 2 berarti dia nggak sempat ngeprint. Berarti cuma sampai 1, sorry. Kalau misalkan saya bikin 3, maka otomatis 2 akan keprint. Seperti itu, 1, 2. Oke, nah kalau saya bikin begini, 1 kan. Nah, kalau misalkan ini printnya saya pindahkan ke sini, apa yang terjadi? Kalau ada yang bisa nebak, jawabannya adalah 1 dan 2 akan di-print. Sorry, 2 doang yang akan di-print. Sorry, seperti itu. Hanya 2 yang akan di-print, karena ketika X-nya sama dengan 2, dia akan nge-print 2 dan kemudian akan break. Lain cerita kalau misalkan seperti ini lagi. Ini apa yang terjadi? 1, 2, 2. Nih, 2-nya ke-print 2 kali. Atau kalau misalnya kita pindahkan ke sini, juga bisa. Nah, kayak gini program itu coba-coba. Kalian harus coba-coba sendiri. Nah, 1, 2. Kenapa 1, 2? Karena saya print dulu, baru saya keluar break. Seperti itu. Ini contoh-contoh ya. Kalau contoh yang ada di slide, itu pakai break 1, 2, 3, 4, 5, tapi percuma karena dia sampai 4 pun akan nanti otomatis sudah break seharusnya. Jadi sebenarnya pakai break ini juga di sini percuma. Cuman saya ikutin aja contoh di sini. X sama dengan 5, maka jika X-nya 5, maka saya akan break. Kemudian saya akan print nilai X. Oke. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebenarnya nggak ada bedanya kalau ini saya hapus. Kalau saya hapus, sama saja 1 sampai 4. Kenapa? Karena 5 itu nggak ikut, nggak masuk. Hanya 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke. Kalau kalian bingung, perulangan cara apa namanya eksekusi programnya itu seperti apa? Nah, caranya gampang. Ini pertama saya hapus dulu ya, contoh tadi yang pertama. Perulangan 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3, 4. Kalau kalian mau tahu gimana caranya program ini satu-satu mengeksekusi, yang kayak saya ajarkan kemarin, kalian pilih di sini, run and debug, pilih run and debug, pilih Python file. Oke? Oke, kenapa ini seperti ini? Langsung jalan, selesai. Karena saya lupa ngebikin set breakpoint. Ibaratnya tanda nanti di mana komputer harus berhenti. Saya mau berhenti di baris 1. Oke? Saya ulang lagi. Run and debug. Oh, kan langsung berhenti dia di baris 1.
Kalau mau satu-satu dieksekusi, kalian pencet F11 atau ini tanda ini, F11. Tuh. Dia menulis looping dulu di layar, jadi dia per baris dilaksanakan. Oke. Nah, ini menarik nih. Kalian perhatikan sisi sebelah sebelah kiri. Sisi Bisa nggak bisa? bisa. Oke, oke. Sisi sebelah kiri ini kalian perhatikan nih, karena nanti variabel akan dicatat di sini. Variabel, konstan dan lain sebagainya. Ketika kalian step into, nah nilai X-nya 1 kan. Jadi pas sampai di sini nilai X-nya 1. Terus perhatikan habis ini di sini ya. Perhatikan di sini. Di print X-nya 1, ya kan? X yang tadi, X yang barusan itu 1. Terus dia balik lagi nih. Kan looping kan namanya looping, dia bolak-balik. Nah, dia balik lagi ke sini, dicek. X-nya coba kalian sekarang perhatikan sebelah kiri. X-nya jadi apa? Jadi 2 kan? Nah, otomatis dia akan bertambah sendiri. Komputer akan otomatis menambahkan nilai X. Ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, seperti itu. Saya ulang terus ya sampai selesai. Nah, sekarang X-nya 2, kemudian di print X. Ya, berarti di print 2 dong. Saya jalankan. Benar kan? Di print 2, dia balik lagi ke baris 3. Baris 3 dia ngapain? Ditambah lagi X-nya jadi ditambah 1. Tuh, perhatikan X-nya jadi 3. Kemudian di print lagi. Print 3, seperti itu. Oke, balik lagi dia ke atas. Untuk ditambah lagi, X-nya jadi 4. Oh, saya print lagi X4. Oke. Nah, di sini terakhir nih. Dicek. X-nya ditambah 1 jadi 5. Karena range-nya 1 sampai dengan 5, ya 5 berarti ibaratnya kondisi dia selesai. Oke, selesai. Program keluar. Jadi cara gampangnya seperti tadi. Kalian nih klik mouse kiri, klik sini, habis itu run and debug. Habis itu kalian tinggal logo yang ini, panah ke bawah atau F11. Jalan terus. Nah, seperti itu nanti otomatis jalan. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi break seperti apa? Saya mau bikin kondisi dia break ke, kalau if saya bikin X-nya itu sama dengan 5, nggak kelihatan ya. Saya bikin X-nya itu 3, misalkan. Ini harusnya kalau ditampilkan, dia akan ngeprint 1, 2, selesai. Kan, 1, 2, selesai. Karena ketika nilainya 3, saya break. Ya, namanya break, ya udah, saya selesai. Gitu. Rehat, seperti itu. Oke, sekarang ini kalau run klik yang panah ini, kalau ini ada 2 pilihan, run Python file terminal ya, ini kayak gini. Ini pilih kalau ada pilihan kedua, debug Python file terminal, ini sebenarnya sama ini. Pilihan kedua yang ada di sini, yang panah bawah, ini sama dengan yang di sini sebenarnya. Yang ini ke sini. Oke, sekarang kita mau pakai yang pakai debug tadi. Istilahnya namanya debug ini. Debug. Tadi saya pilih ini lagi, breakpoint lagi. Saya pilih lagi, run and debug. Oh, mulai lagi nih. Tuh. Pilih lagi, klik ini lagi atau pilih F11. Tuh. Looping lagi, di print dia dulu looping, baris 1, sekarang baris 2. Caranya sama kayak tadi. X nilainya 1. Dites. X itu sama nggak dengan X itu sama nggak dengan 3? Nggak dong. X-nya kan sekarang nilainya 1 kan. X sekarang. 1 kan nggak sama dengan 3. Berarti dia akan loncat langsung ke baris 6. Tidak masuk ke baris 5 karena kondisinya salah. Kalau kalian masih ingat struktur diskrit tadi, ya kalau ini true, ya baru dia masuk di sini true, seperti itu. Masuk ke kondisi statementnya. Masuk ke akibatnya, seperti itu. Oke, tuh dia loncat kan. Dia nggak ke baris 5, tapi ke baris 6. Dia akan ngeprint X, yang nilainya adalah 1. Saya ulang lagi, X-nya ditambah 1, jadi 2. Dites, X sama dengan 3 nggak? Oh, bukan, X-nya 2 nilainya. Kemudian dia loncat, dia ngeprint. Oke. Nah, ini kalian yang menarik harus perhatiin. X-nya ditambah 1 jadi 3. Nah, X-nya sama dengan 3 nggak? Oh iya, benar. X saat ini nilainya 3. Berarti dia akan masuk ke baris 5.
seperti itu. X sama dengan 3. Terus dia masuk, perintah selanjutnya adalah break. Kalau udah ada kata break, berarti semua perulangan harus berhenti seperti itu. Break ini akan namanya break, dia akan membreak, menghancurkan, mematahkan perulangan yang sedang terjadi. Jadi perulangan yang sedang saat ini terjadi, dia akan di netralisir. Nggak percaya? Lihat dari sini, otomatis dia akan loncat, maksudnya langsung selesai. Nah, langsung selesai kan? Nggak ada lagi dia ngeprint. Jadi dia selesai ketika dia nilai X-nya sama dengan 3, dia tidak akan ngeprint lagi. Jadi yang terakhir dia ngeprint 2, udah selesai seperti itu. Oke, saya simpan ya. Contoh yang ada di slide kurang kurang bagus. X-nya sama dengan 5, nggak kelihatan. Jadi saya ganti X-nya sama dengan 3. Oke. Lumayan dapat, kalian belajar yang kedua yaitu break. Silakan kalian ketik. Ini saya jelasin dulu, baru sekarang saya kasih waktu kalian kesempatan untuk ketik ya. Tadi penjelasannya dulu. Sekarang silakan kalian mengetik. Saya kasih waktu sekitar 5 menit lah, ini nggak banyak kok.
Oke ya. Oke, moga-moga udah bisa. Di run juga jangan lupa di pilihannya bisa di run atau debug. Debug bisa juga dari sini. Kalau run, nah ini kalau debug harus saya klik dulu ini baru dijalanin debug. Oke, saya satu-satu. Kalau mau stop ini, stop. Kalau kalian pilih di sini debug, nanti kalau kalian pencet di sini, ini yang langkah selanjutnya akan debug seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kalian pilihnya debug, 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 tapi apa namanya kalian nggak bikin breakpoint, nggak bikin klik di sini, nggak berasa bedanya kalau kalian run biasa seperti itu. Tapi kalau kalian bikin titik sini, terus kalian run biasa, nggak bakalan ada yang terjadi seperti itu. Kecuali kalian run and debug, baru ada akan terjadi di sini. Dia berhenti seperti itu. Oke ya, sekarang saya lanjut. Tadi pembukaan sini, sorry ini break. Kata kunci pertama break, kata kunci kedua yang saya mau pelajari adalah continue. Kebalikannya dari continue, kalau continue itu ya sesuai namanya, lanjut seperti itu. Digunakan untuk kata kunci untuk melanjutkan perulangan pada kondisi tertentu. Jadi dia apa namanya lanjut, dia bakal skip ibaratnya seperti itu. Skip satu perulangan seperti itu. Dia akan mengabaikan perintah di bawahnya seperti. Nah kalau ini bisa nih, kita ada contohnya nih. Bisa kita ngikutin seperti ini. Oke, kita sekarang bikin contoh baru. Stop dulu, balik ke File Explorer. Kita bikin namanya contoh continue. Ini file contoh underscore continue .py. Tadi itu pertama kita print dulu. Saya geser dulu. Nama judulnya adalah tetap sama ternyata. Print looping dulu. Ini cuma dekorasi aja. Sorry. Ini kalau kalian klik di sini, kalau kalian mau menghapus, ketikkan CLS. Ini sama kayak di Windows juga command prompt. CLS seperti itu. Jadi sebenarnya sama, ini sebenarnya kedua ini tuh sama aja gitu. Kalau kalian ke CD, C algo ini cuma intermezzo aja ya. CD, CD, C, CD, C algo, ada ya. Apa sih namanya? Walgo 1. Oke. CLS, kalian ketik CLS, nah, dia akan terhapus. Kalau kalian mau eksekusi tadi, Python. Tadi file tadi, contoh, break. Ini sekedar mengingatkan, kan muncul seperti tadi. Oke, ini jadi ada alternatif cara kalian menjalankan eksekusi. Tapi di sini nggak bisa debug ya. Di sini cuma bisa run seperti biasa. Oke, kita balik ke contoh continue tadi, bikin file namanya tadi bikin file namanya contoh continue.py. Contoh underscore continue.py. Terus kalian tadi print, kita print dulu ke layar, ini dekorasi aja. Apa tadi namanya looping. Oke, print. Selanjutnya ini saya kasih enter biar bisa fokus. Saya mau perulangan sama kayak tadi, 1 sampai dengan 4. For X, ini bisa X, bisa macam-macam namanya. Saya bikin sini namanya apa yang namanya? For IT misalkan, for IT, IT-nya huruf besar semua, in range 1 sampai dengan 5. Namanya variabel ya bebas, kalian bisa macam-macam. 1 sampai dengan titik 2, maka selanjutnya kalau kalian print kayak tadi, print X nih IT, ini akan sama kayak tadi, print 1 sampai dengan 5. 4. 1 sampai dengan 4 tuh. 1 sampai dengan 4. Oke, saya mau bikin tambah kondisi. Jika
X-nya nilainya 3, maka lanjutkan perintah selanjutnya. Jadi abaikan perintah yang di bawah, abaikan baris 6. Jadi dia ketika nilainya, sorry ini bukan X lagi, IT. Ketika nilai IT sama dengan 3, maka dia akan loncat ke atas sini. Nggak percaya? Jadi nanti ini dia akan ngeprint 1, ngeprint 2. Pas ketemu nilai 3, dia akan loncat, ngeprint 4, seperti itu. Jadi 1, 2, dan 4. Oke, mari kita coba buktikan. Saya hapus dulu yang sebelumnya. Saya run. 1, 2, 4. Coba saya debug ya. Saya klik kiri ini. Saya dari sini aja debugnya. Pilih panah ini. Saya debug Python file in terminal. Oke. Saya mau coba eksekusi satu-satu. Tampilkan ke layar, dekorasi hiasan. Terus yang kedua, lihat sebelah kiri nilai IT berapa. Saya memasukkan dulu nilai IT pertama sama dengan 1, dicek IT sama dengan IT-nya nilai IT sama dengan 3 enggak? Enggak dong. Saat ini nilainya 1. Oke, berarti dia akan loncat baris kelima, dia akan eksekusi baris ke-6. Print IT, print 1. Oke, sekarang lihat lagi yang sebelah kiri nilai IT berapa? Jadi 2. Nilai IT sama dengan 3 enggak? Bukan, IT sekarang nilainya 2. Print IT sekarang, nilainya 2. Lihat yang di bawah, dia ngeprint 2. Oke, sekarang IT ditambah 1 jadi 3. Lihat yang sebelah kiri, IT jadi 3. Dicek, IT sama dengan 3 enggak? Oh iya, nilainya 3. Maka lanjut, seperti lanjut. Coba perhatikan, dia akan loncat langsung ke baris 3. Dia tidak akan mengeksekusi menjalankan baris ke-6. Nggak percaya, coba kalian. Nah, bener kan? Dia baris 6 diabaikan. Dia langsung loncat, namanya continue, lanjut. Seperti itu. Lanjut, perulangan selanjutnya. Perulangan selanjutnya, tadi kan nilai IT sama dengan 3. Lihat sebelah kiri, nilainya masih 3. Ditambah 1 sekarang. Tek, tambah 1, jadi 4. Nilai IT sama dengan 3 nggak? Nggak, udah 4. Print IT, nilainya 4. Dicek lagi. Dicek, ini range-nya sampai 5 nggak? Kan 1 sampai dengan 5. Ditambah 1 dulu pertama. Ditambah 1, IT jadi 5. Oh, berarti udah masuk range. Berarti selesai. Itu penjelasannya kenapa nilainya 1, 2, dan 4. Oke. Sekarang silakan kalian, saya kasih kesempatan waktu nulis kurang lebih 5 menit. Silakan ya. Ininya bebas, kalian mau ibaratnya biar gak monoton, kalian bebas namanya macem-macem, boleh apa aja.
Oke, ini sudah ya. Oke, saya lanjut ke topik selanjutnya. Kalian sudah paham berarti kata kunci break dan continue. Jadi kalian udah bisa kombinasikan. Dan ini juga bisa kalian pakai di while ya. Sama, sama. Selanjutnya adalah eh, tadi kita pakai for perulangan dengan in range untuk angka 1, 2, 3, 4, 5 tadi. In range. Nah, pertanyaannya kalau saya pakai alfabet gimana? Huruf gimana? Bisa nggak in range-nya itu saya ganti? Contoh misalkan, ini contoh error lah ibaratnya. Eh, contoh looping kata.py sama print looping terus for biasanya x tadi kan x in range bisa nggak misalkan apa namanya a, z coba terus kita bikin print x kira-kira bisa apa enggak ini saya kurang titik 2 kita print nggak bisa karena nggak cocok ini in range ini untuk apa namanya untuk angka seperti itu nggak bisa untuk angka bukan untuk kata atau huruf nggak bisa jadi caranya seperti apa nah di sini ada namanya in kata seperti itu sorry kalau misalnya saya bikin sebuah kata misalkan tes Python gitu in range Python ini sama juga error kalau kita bikin kayak begini in range kata tetap nggak bisa yang benar adalah kita tidak perlu pakai range langsung aja kita pakai in kata jadi kita hapus range-nya kita print coba apa yang terjadi nah dia akan mengeprint satu-satu huruf P huruf Y huruf T huruf H O N jadi intinya X ini adalah ini apa X ini adalah nanti huruf yang ada di setiap kata seperti itu ini saya ganti misalkan word itu huruf ya saya kasih pakai bahasa Indonesia aja huruf jadi setiap huruf di dalam kata Python nggak percaya coba kita print satu-satu ya kita jalankan satu-satu klik kiri ini pilih debug oke jalankan satu-satu kata Python dia pertama tadi ngeprint dulu ngeprint biasa nih ngeprint terus kita bikin sebuah variabel kata nama isinya Python sorry nah tuh ada kata isinya Python oke terus for huruf in kata oke kita lihat ya huruf jadi apa nilainya huruf pertama tuh P kan dia satu-satu otomatis dia akan mengcounter satu-satu menghitung satu-satu print huruf ya P saat ini habis itu lihat lagi hurufnya huruf jadi Y print Y huruf berubah lagi jadi T print huruf jadi H otomatis dia akan berubah sampai N oke seperti itu contohnya simple sederhana tapi seperti itu in bisa pakai range kalau range itu untuk angka tapi kalau in doang seperti ini dia ini untuk kata atau kalimat juga bisa seperti itu kalau kalimat kalian bikin seperti ini Python adalah bahasa pemrograman terbaru coba apa yang terjadi tuh tetap di print satu-satu kalau ini simbol petik 2 artinya adalah kalimat seperti itu kalau petik 1 ya sebenarnya kalimat juga sih tapi kalimat pendek atau kata lah untuk ilustrasi oke kita running lagi
Oke, sudah oke. Kalau percaya sudah oke, coba kalian running lagi. Sudah oke. Ini terserah breakpointnya mau kalian pakai apa enggak. Oke, saya tunggu 5 menit lagi. Silakan diketik. Habis ini, sorry. Habis ini contoh terakhir. Oh, sorry, masih ada dua contoh lagi.
Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya kita akan belajar for untuk data list. Data list kebetulan belum dijelaskan, jadi saya akan jelaskan itu dapat data list. Pertama, kita bikin contoh file dulu. Kita bikin namanya new file data list. Jadi saya mau jelasin dulu data list.py. Jadi sebelumnya kita sudah belajar apa itu variabel secara tidak langsung. Variabel X, kalau kita isi satu, maka ini adalah variabel integer. Ini adalah variabel si komen di sini. Ini adalah tanda pagar ya, komentar variabel integer. Ini komentar pagar, jadi kalian bikin keterangan seperti itu. Kalau kalian bikin y misalkan sama dengan 1,0, maka ini adalah variabel float atau desimal. Kalau kalian bikin z sama dengan a, maka ini variabel kata atau karakter juga boleh. Karakter. Kalimat juga sebenarnya sama seperti itu. Oke. Nah, sekarang ada tipe yang keempat lah seperti itu. Adalah data list. Data list atau disebut juga dengan array atau baris, itu bayangkan seperti apa ya, kumpulan lah, antrian seperti itu dari suatu nilai yang tipenya sama. Jadi seperti ini. Saya mau bikin misalkan baris angka. Saya bikin seperti ini. 1, 2. Saya bikin pakai tanda buka kurung. Buka kurungnya tapi persegi ya. Buka kurung persegi. Nih. Buka kurung persegi otomatis nanti akan ditutup kurung persegi. Saya bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini apa yang kalau saya saya eksekusi, nggak ada yang terjadi, karena saya nggak ada ngeprint seperti itu. Kalau saya print baris angka, apa yang terjadi kira-kira? Kita print baris, nah, coba aja sendiri. Saya nggak akan kasih tahu apa yang terjadi. Nah, dia otomatis akan ngeprint isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Dia akan otomatis ngeprint semua isinya. Seperti itu. Nah, ada juga ini kita bikin namanya bukan baris angka ya, baris integer biar sesuai dengan tipe variabelnya. Baris integer. Terus saya mau bikin lagi baris float. Ya udah sesuai 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,8 misalkan 0,6, 0,7. Jadi ibaratnya seperti apa ya? Satu deret lah seperti 0,9. Angkanya kalian bebas mau misalkan 100,2, tapi tipenya harus sama, tipenya harus pecahan seperti itu. Oke, coba kita print. Print baris float. Apa yang terjadi? Oke, yang baris pertama ini adalah baris integer. Saya bikin tambahan ini. Baris integer, koma. Sedangkan yang ini, biar jelas. Baris float. Ntar kalian di terakhir-terakhir aja baru nulisnya. Yang penting konsepnya saya butuh kalian paham. Kalau kalian print, baris integer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Baris float 0,1 sampai 0,8. Nah, kalau baris karakter seperti apa? Baris kata lah ya, saya bilang baris kata. Sama dengan A, B, ini bisa panjang juga ya kalian ketik ya, ini cuma contoh ilustrasi. C, D, E misalkan seperti E.
Kalau kita print baris kata, koma, baris kata, yang terjadi, nah, akan muncul dia seperti ini. Jadi baris seperti deret. Tapi kalau saya bikin ini baris campuran, kira-kira bisa apa enggak ya? Coba saya mau bikin sini 1, 0,1, di sini A. Kira-kira bisa apa enggak ya? Coba ya. Ternyata bisa. Kalian jangan salah, di sini juga ada namanya baris campuran. Baris. Cuma di sini contohnya kebetulan nggak ada. Cuman saya mau kasih tahu aja di sini ada yang namanya baris campuran seperti itu. Baris campuran. Jadi dia tuh nggak cuma angka doang, tapi bisa kumpulan nilai-nilai yang berbeda. Oke, sampai sini silakan kalian catat dulu. Ini hanya untuk perjelas saja apa namanya tipe-tipe data yang ada. Nanti baru habis ini saya bikin contoh untuk for. Oke, saya kasih waktu 2 menit lah, ini nggak susah kok. Oke, sorry, saya mau kasih contoh lagi ya. Saya mau bikin baris di dalam baris. Itu apa namanya baris di dalam baris? Saya mau bikin begini. Ini baris integer, koma, baris float, koma, baris kata, koma, baris campuran. Kok bisa? Oh ya bisa. Jadi baris di dalam baris pun memungkinkan. Nah, kalau kita print apa yang terjadi? Baris di dalam baris. Nah, yang terjadi, kalian bisa lihat, nah, dia akan ngeprint seperti ini. Dia akan bikinnya di dalam barisnya ini, baris dalam baris ini adalah baris. Nah, di dalam baris, koma ini satu, dia akan ada baris. Nah, baris di dalam baris. Nah, kalian bisa bikin terus beranak pinak sampai dalam sekalipun bisa. Intinya inception lah seperti itu. Kalian bisa bikin di dalamnya ini, di dalamnya ada lagi. Ibaratnya kalian bikin lagi misalkan baris baris berlipat-lipat lah misalkan ya di sini isinya baris di dalam baris. Nah, kayak gitu bisa kalian bikin-bikin lagi seperti itu. Contoh aja seperti itu. Nah, silakan kalian tambahkan. Oke, biar kalian paham.
Oke ya, saya agak cepat sedikit. Ini saya copy biar cepat. Saya paste di chat. Oke, saya lanjut dulu untuk yang tadi. Ini sebenarnya untuk contoh yang ini. Ini untuk kalian tahu dulu apa itu data list. Kita mau pakai for untuk di data list seperti itu. Jadi print langsung sebenarnya tadi bisa, tapi kan tadi ada tanda apa namanya? Ada tanda sama juga sih sebenarnya ada tanda kurung juga nanti. Ini sebenarnya kita bisa satu-satu kita print juga seperti itu. Caranya seperti apa? Coba kita mau coba yang apa namanya? Kita coba mau print yang ini dulu nih. Ini habis itu yang ini. Ini nyatu ya, ini sama ini. Print for untuk data list. Kita bikin file baru. Namanya adalah contoh for underscore datalist.py. Contoh underscore for underscore datalist.py. Ntar, oke, habis itu kalian tinggal ketikkan dari kiri ke kanan. Maksudnya di slide dari kiri dulu. Print looping list. Oh sorry, kalian pilih yang dari kanan dulu aja bisa. Sebenarnya ini dua contoh yang berbeda sih, tapi saya coba gabungin aja deh. Print looping, ini dekorasi biasa. Kalian ketikkan yang dulu yang kanan atas itu maksudnya yang ini dulu. Kalian coba ketikkan. Yang simple dulu. Contoh perulangan sederhana. Saya bikin variabel apa? Variabel tadi apa namanya datalis. Datalis atau variabel datalis sama ada buah apa ya? Buah tin ya, nggak tahu apa namanya buah apel aja lah. Buah apel, buah zaitun, buah mangga, sama pisang. Saya ubah-ubah dikit variasi. For fruit arah sama buah sama aja kan sebenarnya. For fruit in buah. Aneh-aneh aja sih. Oke, for fruit in apa namanya? Data list buah. Saya mau ngeprint dulu satu-satu. Print ya. Ini kan satu-satu nih fruit. Print fruit. Hasilnya apa? Sama seperti yang contoh sebelumnya. Ini alternatif seperti itu. Saya clearkan dulu. Saya run. Oh, sorry. Saya kurang titik 2. Saya run lagi. Dia akan ngeprint apel, mangga, pisang. Tapi bedanya dia tidak pakai tanda kurung siku kan. Jadi dia ngeprint satu-satu. Nah, kalau saya tidak pakai ini, dia nanti akan pakai tanda siku. Ini berarti ini buah. Ini buah. Jangan lupa ini ada indentasi, ada spasi. Tuh, dia akan ada kurung sikunya gitu. Dia itu sebuah baris. Tapi kalau kita bikin seperti ini, dia akan ngeprint satu-satu. Ibaratnya kita kayak menelusuri satu-satu. Oke, jelas. Terus kita bikin contoh kedua, saya gabung aja. Saya print lagi, print. Nah, ini looping lagi. Ada looping yang kedua, jadi digabung nanti ada dua contoh dalam satu layar. Looping kedua. Biar enak, ini aja. Print. Kita bikin buah sama dengan tadi ada apel, ini contoh yang sama ya apel, terus mangga, terus pisang tadi. Ini saya double-doublein aja lah. Double. Bisa juga sebenarnya nggak perlu ditulis. Terus sayur, ada sayur bayam, ada sayur singkong, ada apa sayur sawi misalkan sayur. Terus ada shop pasar. Shop ini adalah sebuah baris yang terdiri dari buah sama kayak tadi baris di dalam baris buah dan sayur. Makanya tadi saya jelasin kenapa baris di dalam baris. Ini adalah baris di dalam baris. Nah kalau saya mau ngeprint pakai for bisa.
Caranya for misalkan ini pesanan gitu, pesanan di dalam in doang, kita nggak perlu pakai range karena ini kan bukan angka. Di dalam shop, ini sorry p-nya satu aja. Di dalam pasar shop, maka kalian print pesanan seperti itu. Print pesanan. Ini agak-agak beda main di contoh, tapi intinya yang dieksekusi sama. Kalau saya run, apa yang akan terjadi? Nah, ini looping pertama yang tadi, apel, mangga, pisang, ini yang tadi. Looping yang kedua, dia kayak gini, apel, mangga, pisang, bayam, singkong, sawit. Tapi kok masih ada kurung siku? Ya, karena printnya yang di pesanan di sini adalah apa namanya? Kan baris di dalam baris kan. Jadi ya kebetulan di dalam baris ini ya isinya pesanan ini ya baris juga. Bedanya apa kalau saya print semua? Saya print cara begini, print langsung shop. Nah, ini beda lagi nih, ini biar kalian bisa lihat bedanya. Yang terjadi adalah akan ada kurung siku double seperti ini. Ini gambaran kalimat secara utuh, yaitu baris di dalam baris. Kalau tadi ya cuman yang baris di dalamnya doang satu-satu. Semoga kalian paham ya. Oke, ini silakan kalian tulis. Saya kasih waktu 2 menit lah. Situ contoh terakhir. Contoh terakhir adalah if bercabang. Cabang di dalam cabang. Oke, lanjut ya. Lanjut. Contoh terakhir. Ini saya print lagi, saya copy paste biar cepat. Contoh terakhir adalah if di dalam if. Nested if atau if yang beranak pinak seperti itu. Ini nggak ada contohnya di sini. Jadi if bersarang itu ya if di dalam if.
ada if, di bawahnya if lagi, dan else if. Formatnya seperti ini. Ini bukan contoh yang bisa ditulis, jadi gampang aja saya bikin contoh sendiri. Bikin new file, contoh nested. Nested itu bersarang if.py. Oke. Pertama bikin dulu nilai mahasiswa. Nah, misalkan nilai mahasiswanya adalah 80. Ini contoh dari struktur data misalkan. Absen mahasiswa. Kita misalkan ada 5 pertemuan, misalkan ada 5 pertemuan ya, misalkan absen mahasiswanya itu 5. Sorry, ini nilai mahasiswanya misalkan 100, seperti itu. Absen mahasiswanya 5. Terus ini saya kasih keterangan. Nilai sama dengan 0 sampai dengan 100. Ini absen ada 1 sampai dengan 0 juga, kan 0 berarti nggak ada sama sekali. 0 sampai dengan 5 maksimal. Terus tugas, misalkan tugas mahasiswa. Misalkan saya cuma minta kalian tugas 3 kali. Tugas ya berarti ya 0 nggak dikumpulin, 0 sampai 3 tugas. Oke. Jadi saya mau bikin seperti ini. Jika nilai mahasiswa itu lebih besar sama dengan atau lebih besar dari 80, maka saya langsung kasih nilai A. Enggak, kita lihat dulu. Jika absen mahasiswa itu misalkan sama dengan lebih besar sama dengan 5. Jadi terus saya cek lagi. Jika saya bikin ini tugas saya hapus aja lah biar kalian nggak pusing. 2 level aja cukup. Jika absen mahasiswa lebih besar sama dengan 5, artinya dia hadir terus. Oke, berarti di sini saya print nilai A plus seperti itu. If misalkan absen mahasiswa, if itu artinya else if, kondisi if yang lain, jika absen mahasiswanya itu lebih besar sama dengan katakanlah 4 gitu, maka nilainya itu adalah nilai A biasa, seperti itu. Terus kalau misalkan absen mahasiswa itu nilainya lebih besar sama dengan 3, maka saya print nilai A minus, seperti itu. Oke. Sorry, ini A minus saja. Ini A minus, kalau misalnya dia nilainya 3, berarti B, seperti itu. Oke, terus else di bawah ini berarti saya kasih nilai, ini ibaratnya seperti saya aja lah. Ibaratkan saya udah janji semua minimal dapat nilai minimal B, walaupun misalkan dia tidak hadir sama sekali, misalkan contoh tetap misalkan dia akan dapat nilai ini. Else itu pakai titik 2. Oke, itu kalau tadi nilai mahasiswanya lebih besar daripada 80. Coba kalau misalkan
nilai mahasiswanya itu lebih besar daripada misalkan 60 seperti itu. Udah, ini sebenarnya ya tinggal saya samain aja sih. Kalau dia 60, ya mau apapun absennya, sorry lah, misalkan saya bikin kondisi dikit. Misalnya kalau dia 60, tapi kalau absen mahasiswanya itu full, saya oke lah, saya masih baik hati. Kalau kalau misalkan eh, apa namanya, dia nilainya cuma 60 tapi lebih kecil dari 60 tapi dia datang terus, oke, saya minimal kasih lah gitu. A minus seperti itu. Saya kasihlah nilai A minus. Terus jika dia ya udah saya tinggal ikutin aja nih. Jika dia nilainya lebih besar daripada 4, 3, kan nggak ada bedanya tuh ya. Ini pasti ya nilainya saya bikin ceritanya B semua gitu. B semua seperti itu. Nah, karena ini dan ini nggak ada bedanya, ini tinggal saya hapus saja. Nanti efeknya pasti sama seperti itu. Oke, ini sampai 60. Sisanya else kalau nilainya itu lebih kecil daripada 60, 50 katakanlah, ya udah saya kasih aja juga tetap nilai B seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan if bersarang. If di dalam if-nya lagi bisa lagi kita ini baru 2 level doang ya. Ini 2 level tapi ini saya bikinnya ada 4 kondisi. Ini if-nya ini cuma 2 kondisi, ini cuma 1 kondisi seperti itu. Kalau kita run, ya otomatis ini pasti nilainya A+. Terus kalau kita run lagi, misalkan saya kasih ini nilainya itu apa namanya 81, terus tapi dia absennya itu 3, maka nilainya adalah A minus seperti itu. Nilainya adalah A minus. Kenapa minus? Kan tadi dibilang nilainya 81, lebih besar dari 80, ya dia masuk ke sini. Dites absennya ada berapa? Absennya cuma 3, ya dia masuk nilai A minus. Kalau misalkan saya apa namanya? Kalau misalkan nilainya di sini 0, katakanlah 0, tapi di sini absennya rajin, apa yang terjadi? Ya nilai tetap B, dia masuk ke L sini. Nilainya tetap B karena dia nilainya kurang dari 60. Kalau misalkan saya bikin nilainya di sini 61 aja misalkan, absennya dia rajin, apa yang terjadi? Ya dia minimal dapat A minus karena dia rajin masuk seperti itu. Ini contoh sederhana, ini saya print langsung biar cepat karena sudah mau jam 9 juga biar ada pertanyaan. Oke, saya print, saya paste. Oke, sekian dari saya. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin singkat, 1-2 pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Oke, baik. Nah, semoga berguna. Ini saya... nanti tolong di WA aja ya, absennya siapa aja, biar saya bisa copas juga. Seperti itu ya. Tolong Adam di copy lagi. 3 yang hadir ini nggak apa-apa. Adam, Maple, sama Setil. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan serba ya mendadak tadi saya juga bilang sebenarnya 50-50 bisa apa enggak. Tapi yang penting nanti eh, yang lain juga kalau nonton saya anggap hadir aja lah seperti itu. Tinggal nanti dikabarin aja yang nonton siapa. Ini saya end dulu recordingnya sebentar.